Ya, yang keempat, khotib dari luar itu jangan diperlakukan. Tapi insya Allah kalau di desa nggak ada itu kan. Sampai di kota-kota itu diperlakukan seperti tukang kuli bangunan, Pak. Jadi teko, yo gak disambut apa-apa, pokoknya lunggu-lunggu dewe, ngono kan. Kadang-kadang gak ono ngombe, mulai dilungi, gak dijak jandon gak apa. Nah itu jangan terjadi nelongso. Iki lho khotib rek. Dudu kuli bangunannya gak oleh digitukan. Jadi ya ono jandon-jandon didik lah apa ya gitu kan. Yang terakhir, jangan pernah kalau ada PHBI, penceramah, khotib dan lain-lain itu jangan pernah niat bayari. Tapi ajak seluruh takmir itu untuk ngeramut ikhlasi penceramah. Ngeramut ikhlasi penceramah, bukan bayari. Melarat tuh Pak penceramah itu. Kadang-kadang itu ngarang-ngarang. Kayak saya itu kalau sebutan nih, kalau buang air tak lama-lama nong sampai nemu. Kayak yang terakhir sebagai penutup ya. Kayak terakhir kemarin saya nemu bahan guyonan. Itu asli dari saya itu. Monggo jenengan pakai. Jadi guyonan itu penting. Jadi penceramah itu golek ngono ya. Saya yakin Anwar Zahid juga begitu, Pak. Mungkin saya digolek yo ngono-ngono ae sing gawe lucu-lucu. Kayak aku. Saya bilang, orang wanita itu seperti sarung. Nek bener yo iso nggarai kesasar urung. Wong lanang itu kesasar urung nek wong lanang nek wong wedok beres. Tapi nek gak bener, wong wedok itu ya bener-bener hanya jadi sasaran burung, sarung. Dan ternyata wanita itu kalau diteliti ya memang kayak jenisnya jenisnya sarung. Ada wanita itu, ini mungkin ini khusus pembinaan untuk BKMM, tadi nyelempet nanti di ya BKMM ya. Jadi ada wanita itu yang jenisnya kayak sarung atlas. Diajak santai bisa, diajak resmi bisa. Itu kayaknya Mbak Bintan banget ya. Diajak acara gini bisa, diajak santai bisa, diajak guyon iso. Orang sing gak iso diajak guyon pas mecucu we. Diguyon-guyon iku nglarakno ati wong duwe gak ono. Guyon-guyone wong lanang malah diteror koyo ngono, Pak. Nah, itu berarti enggak atlas. Atlas itu santai bisa, resmi bisa. Ada wanita itu gajah duduk. Gajah duduk itu lengar-lengor ya. Gak tiga ngadeg-ngadeg. Masa bojone mulai kerja iki lho, longgo wae. Mbok gak peduli no meja iku ana banyu apa enggak, gak peduli. Nah iku wong wedok cap gajah duduk. Ana maneh wong wedok iku cap wadimor. Wadi itu kan rahasia. Wadi itu kan rahasia. Mor iku murat marit. Kadang-kadang ibu-ibu ngono iku critakno bojone sing bengkong lah, sing peltu lah. Masya Allah, kamu bojo wadine bojo diceritakno pas nunggu TK iku jenenge wadi mor iku. Hati-hati mbek bojo ngene iku, Pak. Ana maneh kecubung, ana maneh BHS ya. Kecubung iku wis gak gelem ditinggal morak-mari, ngejak kecupan mbek ambung-ambungan ya kecubung. Ana maneh apa ya BHS. BH iku ya pengamanan iku, terus S iku cili. Berarti wong wedok sing BHS ya ngunune cili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saya hadir di sini bisa atas nama DMI, tapi juga bisa atas nama Kemenak. Di bagian karena kerja saya penyuluh, dan penyuluh itu ada di ruang Bimas Islam. Antara lain yang dikerjakan ruang Bimas Islam adalah mengenai IDC Mas. Peduli-pedulian ya aku. Cik namire bisa dong. Apa-apa, Gus Yahya, Gus Yakut orang Kerapiak, dan saya orang Kerapiak kok. Ya. Nek gelem gampang ngono-ngono iku. Saya kan ngurusi nafsu. Kayak gregetan kalau soal urusan masyarakat. Masjid itu kalau dapat bantuan dari pusat, mau tidak mau harus ada ID SIMAS dari Kemenak. Harus. Kalau nggak ada, nggak bisa. Tapi pusat. Beda kalau yang memberi bantuan Pemkab. Gregetan wong Pemkab itu sekarang ID SIMAS nggak penting bagi orang Pemkab. Cukup dengan SKT Sekda.
Jadi kan ada keluarga DPR itu kan biasanya DPR gak meliti terus keluarga kan meliti biasanya kan gitu Pak. Aku duwe wong DPR kan gitu kan. Kondo nang DPR. Aku ngurusi IDC Mas nang Kemenak Gresik wis 12 dino gak dadi-dadi. Kondo ke DPR. Lah wong DPR kan langsung aja sungune metu kan Pak. Teko nang Pemda. Ya sudah khusus sumbangan kabupaten gak usah melok-melok Kemenak. Wong Kemenak ku ya pusat. Sing penting Sekda gawe surat keterangan terdaftar wis iku, wis cukup iku. DPR sing ngomong beres. Akhirnya kan Kemenak gak diwawa mbek wong ngono iku. Lah kan gregetan aku wong Kemenak kan ngono Pak. Tadi gregetan saya itu beralasan. Nah, saya itu mengusulkan bolak-balik. IDC Mas itu tolong diurus itu lewat HP saja. Jadi format-formatnya itu bisa diunduh lewat HP. Bereskan di rumah, nggak usah ke Kemenak dulu. Kirimkan berkas-berkas yang dibutuhkan itu lewat HP. Habis itu kita lihat cocok semua, kita isi sertifikat itu. Ketika bapaknya, Pak ini sudah kita isi, silakan datang ke Kemenak untuk ambil mana berkas aslinya, kan gitu Pak. Cepet kan, begitu berkas aslinya dibuka, cocok, kita print mulai kan gitu, nggak sampai 10 menit. Nah tak tawarno ngono kok cek gelani repote kok gak diterima-terima Pak. Ada apa ya? Kita terus aku nyuwun dongane cek namire kabeh cek gak ono ndek Gresik, nyempet-nyempet di Gresik. Jadi cek nang ganti sing rada cepet ngono Pak. Pelayanannya itu inovasi-inovasi cepat ya. Maka sebelum saya berbicara masalah IDC Mas atau langsung IDC Mas saya nggak usah ngomong ini, langsung IDC Mas saya ben cepet pulang saya. Bentar saya tak nyinggung ayat ini dulu Pak. Nah, ini dulu waktu pemilihannya Pak Haji Akib saya sampaikan ini. Mungkin bapak-bapak ada sebagian yang ikut ya. Jadi ternyata ayat yang sering dipakai kan untuk kemakmuran masjid itu kan innama ya'muru masajidallah. Yang dipakai itu kan yang sering kan. Padahal ayat sebelumnya itu kejem banget. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah, kan begitu. Sampai di sini ayatnya. Wong iku nek ketai sek mambu-mambu musyrik, gak ngarah gelem semangat ngurusi masjid kan ngono. Coba sampai kan lagu artine. Ayo sampai kan lagu ngono. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Wong iku nek ketai mambu-mambu musyrik, gak ngarah semangat diujak ngurusi masjid. Tapi iku dadi bahasa yakin ae aja sampe ngomongno musyrik aja. Gak tadi ini gak pernah disampaikan. Nah, aku ya mbola tersikum masa diomeng bareng wis tapi begini. Syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'malu ma fin narihum khalidun. Saya waktu ikut muktamar DMI di pusat, saya mendengarkan langsung ceramahnya Pak Yusuf Kalla bercerita masjid Rusia sekarang dipenuhi anak-anak muda dan sepi orang tua. Kebalikan di Indonesia gitu. Nah, kenapa kok begitu? Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Ternyata waktu Gorbachev dulu ya, masih komunisnya bertengger itu kan orang-orang tua ngurui arek-arek cilik itu di tempat persembunyiannya orang-orang Islam, dituturi tentang hebatnya masjid. Oh, fadilah kalau kita ke masjid, kemudian apa-apa kalau di masjid itu aman dan lain-lain, ceritai terus arek-arek cilik itu. Begitu komunis tumbang, jeret, arek-arek cilik tadi sudah tumbuh menjadi remaja dan sekarang memenuhi masjid. Ganti wong nomi pensiun, wong tua-tua pensiun di rumah. Nah sekarang kebalikan di Indonesia, yang memenuhi masjid kan orang-orang sepuh. Sing wis apik mati gitu kan. Nah, ini bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Maka tadi udah disinggung terkait dengan masjid ramah anak itu tadi. Karena masjid itu dari kata sujud, sajadah. Maka program utamanya ya kalau bisa itu tentang sholat Pak. Bagaimana arek-arek cilik, arek-arek nom itu minimal ngerti apa yang mereka baca saat sholat. Itu program yang tidak boleh lepas dari masjid. Kalau penyuluh di sini kan ada penyuluh non PNS itu kan ada 8 tugas fungsinya itu.
Maka 8 tugas fungsinya, ada narkoba, ada zakat, ada wakaf, ada keluarga sakinah, ada buta huruf Al-Quran, pokoknya 8 itu dengan memasukkan program sholat masuk semua itu, Pak. Misalkan antisipasi buta huruf dengan belajar bacaan sholat, di situ Fatihah harus benar, otomatis dengan mempelajari sholat di situ mempelajari bacaan Al-Quran. Kalau soal narkoba otomatis semuanya. Jadi di masjid ini tolong bagaimana program pelatihan sholat yang minimal 3 itu. Satu, bacaannya harus benar, gerakannya harus benar, terus hikmahnya harus benar. Saya khawatir kayak tadi disinggung Mas Farid, di utara tidak ada mu'alaf, tapi di Manyar, sampai pernah dengar orang Manyar masuk Kristen padahal pulang dari pesantren. Nah ini kan udah warning bagi kita, bagaimana supaya itu tidak terjadi. Dan tidak jauh-jauh, di Panceng ada anak pacaran ambek tonggoe gak disetujoni boleh bapak isuki no Malaysia. Akhirnya anaknya wong ayu nih dicap nama Malaysia ambek bapak dikongkon biar putus sama pacarnya yang di kampung. Begitu nyampe Malaysia hilang anak ayu mau. Sampai bertahun-tahun dicari gak ketemu-ketemu, ternyata ketemunya di Flores. Dibawa pulang orang Flores, nikah dengan orang Flores. Saat ini orang itu setiap Ahad ya udah masuk ke gereja. Nah, ini PR masjid. Saya pikir ini lebih penting digarap daripada ngurusi yang lain-lain. Bagaimana jamaah kita itu paham dengan yang mereka baca. Program langit gak apa-apa, tapi yang ini jangan sampai enggak gitu. Karena menurut siapa Imam Nawawi atau siapa itu yang mengatakan bahwa mempelajari hal yang wajib adalah wajib. Kita wajib bersyahadat, mempelajari syahadat adalah wajib. Kita wajib sholat, mempelajari sholat sampai sedetail-detailnya adalah wajib. Sholat itu dijadikan program tentang bacaannya, tentang gerakannya. Bila perlu, kalau sudah selesai di satu madhab diajari madhab lain, ben orang lain itu tidak keminter gitu. Dan sekarang banyak orang keminter menyalah-nyalakan itu kan karena tidak melihat ini melok madhab sopo. Mosok aku lebih pinter timbang madhab Hanafi, mosok aku lebih pinter timbang madhab timbang siapa itu Imam Hambali, kan begitu kan mestinya takut sendiri kalau paham madhab. Nah sekarang itu udah dikencengi dengan TikTok, dengan YouTube, dan semuanya itu menyerang kita tanpa ada proteksi. Kalau YouTube, saya kan penggiat YouTube, walaupun subscriber saya tidak mengalahkan Ustadz Tajun Nasr ya. Tajun Nasr itu 200.000, saya baru 46.000. Itu kalau di YouTube kita rodok nyerang titik dan ada orang keberatan mengajukan itu langsung nggak tayang, Pak. Tapi kalau di TikTok sampai lihatlah sak kewulemi dewi. Terakhir yang sekarang rame-ramenya itu kan orang mengatakan Nabi Muhammad itu putus keturunannya karena yang kesini, yang keturunan yang nyebar-nyebar di Indonesia terkait dengan Habib-Habib yang sekarang rame itu keturunan Fatimah, dan keturunan wedok itu nggak diakoni. Nah itu udah nyebar di TikTok. Nah sekarang kalau anak-anak kita nggak kita amankan kan bahaya banget itu, Pak. Nah dengan mempelajari sholat yang benar, insya Allah itu tidak terjadi. Maka masjid itu kita kesana arahnya. Nah, itu saya ngedabris banyak banget. Udah, saya langsung masalah ini. Pertama, Pak, jenengan nanti kok langsung limo ini. Pertama nanti sampean kalau ngurusi usahakan punya begini, satu yang dibawa ke Kemenak dan satu yang disimpan jenengan ya, Mbak. Kenapa harus ada arsip? Karena ternyata ada beberapa hilang. Ada kadang-kadang orang itu aras-arasan nang Kemenak, nang PTSP-nya dititipkan dan tidak jelas. Dititip no sopo-sopo ternyata hilang. Kalau nggak punya arsip, gawat kan begitu kan. Hanya punya arsip. Gini, 2. Saya pernah itu ngurus 4B saya itu hilang. Ini udah 4 tahun kok nggak turun-turun. Saya ke Jakarta Ke Jakarta, kenapa Pak? Punya saya 4B kok nggak turun-turun. Ternyata orang yang membawa berkas saya tadi meninggal di angkutan umum, sehingga berkas saya nggak ketemu. Wah, untung pas haji 2014 itu ada orang Kemenak Pusat, saya nggak ngerti kalau dia itu pejabat, orang tua,
putri kemana-mana kalau tawaf minta gandeng saya. Ternyata beliau pejabat. Begitu pulang saya ditelepon, Mas Hanafi, di Mekah sampean sering membantu saya. Sekarang giliran saya membantu sampean. Ya akhirnya, Bu, berkas saya lo hilang. Ya wes sekarang kirimkan foto. Tapi harus asli. Saya mulai dari awal. Gak usah asli-aslian. Kirimkan lewat pos. Ya, tak kirimkan pos langsung 4B saya turun. Udah 2015 kemarin. Nah ini kan apa artinya? Ini harus punya arsip. Nggak usah KUA, nggak usah dikasih DMI juga nggak usah. Engkau ngarai DMI mbak ngarai DMI ditimbang no, Bu. Ditimbang no kan celok no Madura ditimbang kan akeh kan. Nah, ada pemberitahuan ini surat ini tak bawa karena ini nggak lolos di Kemenak. Tadi saya tak tarik satu itu tak coro nggak lolos. Kenapa kok tidak lolos? Karena di sini tidak ada mengetahui DMI di sini. Jadi kenapa kok tidak cukup kepala KUA? Ternyata kepala KUA sekarang minta aman, lebih aman kalau yang mengetahui itu dengan ada DMI. Jadi ini suratnya ini begini, nanti tak kasih contohnya. Yang proposal itu mengetahui kepala KUA dan DMI. Yang kedua, profil sejarah lengkap, minimal tahun berdirinya. Nanti tak kirimi Pak, nanti WA saya sampean simpen aja nih. Mohon ini dibantu karena itu tadi kalau dapat bantuan dari pusat seperti kemarin yang ada 400 masjid itu kedua biakan wingi mula digongkon ngurusi gak gelem begitu ono bantuan kedua biakan mari ngono rada telat titik wong dipondeli ya wis ngono. Nah kita jangan begitu. Ini ada profil sejarahnya berapa lembar ini saya contohkan. Ini lolos kalau profil do cuma 1 lembar tok. Gak apa-apa, yang penting ada tahun berdirinya lah Pak, mbak ukuran ini masjid. Iku biyen apa ceritanya itu iso dadi masjid. Ada yang berdirinya itu dulu musola, sekarang jadi masjid gitu kan. Kemudian surat keterangan domisili 3 dan 4 itu bisa jadi satu. Surat keterangan domisili yang di dalam surat keterangan domisili tadi ada menyebutkan surat keterangan tidak dalam sengketa. Jadi masjid itu gak kayak tukaran, tuh. Kan ada dalam sengketa itu. Di mana contohnya kemarin yang ada sengketa itu? Oh, di Pongangan. No Pongangan. Pongangan. Ya, yang Al-Furqan gitu ya. Ya itu. Saya ikut masuk ke sana dulu. Nah, dalam sengketa itu tuh akhirnya nggak bisa diproses karena belum selesai terkait hal itunya. Jadi di dalam surat domisili itu satu menyatakan bahwa betul masjid itu ada di desa tersebut dan tidak dalam sengketa. Lanjut. Jadi 3 dan 4 itu sebetulnya satu. Ya Mas? Oh ya, nggih monggo. Susunan pengurus takmir masjid yang belum punya SK, minta SK-nya ke Haji Akib aja, ke PC DMI. Ini yang pengurusnya ini. Kemudian susunan imam, khotib dan muadzin seperti UKIN ya, UKIN. Ini harus ada ini. Bukti status tanah, hak milik, wakaf, hibah dan lain-lain atau fasum. Ada nanti Bapak simpen aja WA saya, nanti saya share. Kemudian lampirannya adalah fotokopi KTP ketua takmir. Tidak usah istrinya, ketua takmirnya saja. Tidak usah ketua apa surat nikah. Foto bangunan masjid minimal depan 4 sisi lah. 4 sisi minimal. Kemudian form database ini makanya nanti WA saya disimpan saja, nanti ada di situ. Saya kasihkan nanti dengan isi. Nah, itu saja yang saya sampaikan, nggak usah banyak-banyak. Nomor HP-nya ya. Tadi saya disuruh nayangkan ini sama Mas Faris ya. Saya dulu di Jogokarian itu masjidnya ini kan Pak Jazir ya. Nah ini dulu waktu 85 sampai 89 itu masjidnya kayak gitu. Waktu saya masih di Kerapia. Nomor HP saya 081 80 30 30 30 9.
Itu nomor HP saya, itu nomor Asmaul Husna itu Pak. Ya kan? Itu dari Pak Yusuf Kala itu. 081 80 30 30 9. Dari 30-nya 3 kali ditambah 9, jadi 99. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti kalau udah jadi proposal begini, Bapak tidak usah nyari ke Bimas, tapi cukup diserahkan di PTSP. Nah ini yang menurut saya pribadi saya tidak cocok. Saya kepengennya yang kayak tadi, ngisinya di rumah lewat online, tapi kesananya itu sudah menunjukkan membawa bukti fisik aslinya, kemudian diverifikasi, di print mulai. Nah, saya pengen begitu. Itu saja. Ada yang bertanya? Sup ya? Dah. Mas Faris sampean tanggung jawab ini udan aku mulai nih kayak apa. Terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang gaya saya ya seperti itu, makanya banyak orang tidak suka saya. Karena ya kayak gitu Pak, ceblang-ceblung wis kan. Dan nggak bisa ditahan. Ya wis lah pokoknya ini. Yang penting saya tidak pernah punya niat jelek. Saya nambahi sedikit. Kalau hari Jumat Pak, kalau hari Jumat, tolong yang diperiksa itu juga mimbarnya Pak. Saya kan jadwal khotib saya itu setahun itu 1 bulannya saya kosongi 1 biar saya pernah jadi makmum. Jadi full kan. Jadi saya khutbah ke sana. Yang sering saya temukan begitu saya berdiri di mimbar itu Pak. Jadi begitu di mimbar itu kan, lho nduk mimbar iku ya ana apa jenenge rol-rol ngono iku ditumpuk kabeh. Mari ngono sawange ya akeh. Nah itu mbok jangan begitu. Pokoknya enggak layak itu di situ. Sampai adakan gudang tersendiri. Tuhan. Banyak juga yang begitu saya pegang mimbarnya tek itu. Kayak wong tayamum. Itu jangan terjadi ya. 1. Kedua, pokoknya cleaning service-nya jenengan imutkan bahwa yang dibersihkan antara lain justru adalah termasuk yang di mimbar. Yang kedua, yang khutbahnya pakai tongkat, mohon di bawah tongkatnya itu dikasih karet Pak. Mbo sandal jepit mbo apa ditempelno nduk kono mbo sampean tuku standare Vespa itu bukan gelondakan Pak, melorot terus Pak, sok. Itu pengalaman pribadi sering banget Pak. Maka saya curhat di sini biar nggak terjadi di sampean kan begitu kan. Ini kejadian nyata. Yang ketiga yang paling penting juga, kalau jenengan ngundang khotib dari luar barangkali nyangoni itu ojo semoto-moto Pak. Begitu khotib datang dek, mari sholat tahiyat masjid, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung disodori di garapnya mau kayak gini sampai 3 envelope. Nah ini enggak. Usahakan serahasia mungkin. Bila perlu imamnya sampean suruh buka rekening, ditransfer aja. Ya, itu laporannya 1, kalau ditransfer itu 1. Terbukti jamnya ya, betul-betul dilakukan. Sebab ada takmir gegeran gara-gara dicurigai sing ngelungno tadi wong khotib lho gak gelem trimo amplop. Lah terus dikek sapa? Nah itu ada geger kayak gitu itu. Ketiga, yang keempat, khotib dari luar itu jangan diperlakukan. Tapi insya Allah kalau di desa nggak ada itu kan. Sampai di kota-kota itu diperlakukan seperti tukang kuli bangunan Pak. Jadi teko yo gak disambut apa-apa, pokoke lungguh-lungguh dhewe ngono kan. Kadang-kadang gak ono ngombe, mulai dilungi, gak dijak jandon gak apa. Nah itu jangan terjadi nelongso. Iki lho khotib rek. Dudu kuli bangunannya gak oleh digitukan. Jadi yo ono jandon-jandon didik lah apa ya. Gitu kan. Yang terakhir, jangan pernah kalau ada PHBI, penceramah, khotib dan lain-lain itu jangan pernah niat bayari. Tapi ajak seluruh takmir itu untuk ngeramut ikhlasi penceramah. Ngeramut ikhlasi penceramah, bukan bayari. Melarat tuh Pak penceramah itu. Kadang-kadang itu ngarang-ngarang. Kayak saya itu kalau sebutan nih, kalau buang air tak lama-lama nong sampai nemu. Kayak yang terakhir sebagai penutup ya. Kayak terakhir kemarin saya nemu bahan guyonan. Itu asli dari saya itu. Monggo jenengan pakai.
Jadi guyonan itu penting. Jadi penceramah itu goleki ngono ya. Saya yakin Anwar Zaid juga begitu, Pak. Mungkin sih digoleki yo ngono-ngono sing gawe lucu-lucu. Kayak aku. Saya bilang, orang wanita itu seperti sarung. Nek bener yo iso nggarai kesasar urung. Wong lanang itu kesasar urung nek wong lanang nek wong wedok beres. Tapi nek gak bener, wong wedok itu ya bener-bener hanya jadi sasaran burung, sarung. Dan ternyata wanita itu kalau diteliti ya memang kayak jenisnya jenisnya sarung. Ada wanita itu, ini mungkin ini khusus pembinaan untuk BKMM, tadi nyelempet nanti di ya BKMM ya. Jadi ada wanita itu yang jenisnya kayak sarung atlas. Diajak santai bisa, diajak resmi bisa. Itu kayaknya Mbak Bintan banget ya. Diajak acara gini bisa, diajak santai bisa, diajak guyon iso. Ono sing gak iso diajak guyon pas mecucu wae. Diguyon-guyon niku nglarakno ati wong duwe gak ono. Guyon-guyone wong lanang malah diteror koyo ngono, Pak. Nah, itu berarti enggak atlas. Atlas itu santai bisa, resmi bisa. Ada wanita itu gajah duduk. Gajah duduk itu lengar-lengor ya. Ganti gak ngadeg-ngadeg. Masa bojone mulai kerja iki lho, longgo wae. Mbok gak peduli nduk meja iku ana banyu apa enggak, gak peduli. Nah iku wong wedok cap gajah duduk. Ana maneh wong wedok iku cap wadimor. Wadi itu kan rahasia. Wadi itu kan rahasia. Mor iku murat-marit. Kadang-kadang ibu-ibu ngono iku critakno bojone sing bengkong lah, sing peltu lah. Masya Allah, kamu bojo wadine bojo diceritakno pas nunggu TK iku jenenge wadimor iku. Hati-hati mbek bojo ngene iku, Pak. Ana maneh kecubung, ana maneh BHS ya. Kecubung iku wis gak gelem ditinggal morak-marik, ngecak kecupan mbek ambung-ambungan ya kecubung. Ana maneh apa ya BHS. BH iku ya pengamanan iku, terus S iku cili. Berarti wong wedok sing BHS ya ngonone cili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, matur suwun.